saya memakai dasar Alkitab karena kitab saya, Tuhan saya menyatakan bahwa di dalam Alkitab itu terdapat nama Nabi Muhammad SAW, baik secara eksplisit maupun implisit. Ya, begitu Bapak. Oleh karenanya saya mengutip Sirah Hasirim pasal 5 ayat ke-10, 11, 12, 13, dan ayat ke-16 mengidentifikasi clue-clue yang telah saya sebutkan tadi, ayat 10, 11, 12, 13, begitu. Iya. Ya. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah dasarnya sudah jelas, ya kan? Ini adalah sebuah pembuktian, Bapak, pembuktian sebagai alat bukti loh ya. Alat bukti yang saya itu ada dua. Sedangkan saya itu bisa memberikan alat bukti lain di dalam Alkitab bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang benar dimuatkan di dalam Alkitab. Firman Tuhan sendiri katakan di dalam Al-Quran, begitu Bapak. Jadi Salam Maranatha, jumpa lagi dalam acara Karunia Channel 74. Ya, seperti yang kita ketahui, Sinandar ini adalah orang yang manis bibir ya, kalau kata sang debaters. Dia mulutnya itu setajam silet. Dia suka memutarbalikkan Alkitab dengan standar gandanya. Namun kali ini dia kena batunya karena bertemu dengan pendeta MYM. Dia tidak berkutik ya, seperti anak ayam yang minta berlindung ke sayap ibunya, seperti itu induknya ya. Jadi ini yang terjadi. Dalam tadinya berniat berdebat dengan pendeta MYM, ingin mengalahkan pendeta MYM, namun faktanya dia malah dikuliahin ya, diajarin bagaimana cara memahami Alkitab dengan benar. Nah, kita akan menyaksikan kelucuan-kelucuan dari Nandar ini yang tidak bisa berdalih lagi ya untuk setiap standar ganda yang dia sampaikan. Oke, kita langsung saksikan videonya. Salam Maranatha. Silakan. Ya, Ya. fondasi saya jelas tadi Bapak. Fondasi saya itu Al-Quran. Bukan itu, Anda belum, saya potong, ini saya langsung potong saya daripada melebar buang waktu kita nanti. Anda belum paham. Waktu Anda merujuk Alkitab, Anda menjadikan Alkitab sebagai fondasi Anda. Itu maksud saya. Tetapi Anda katakan Alkitab itu palsu. Ini bagaimana kan? Ini problem. Anda tidak paham ini. Gini, Anda mesti paham ini dulu. Ya. Udah Pak, udah kan Bapak. Nah, ya lanjut, coba. Saya memakai dasar Alkitab karena kitab saya, Tuhan saya menyatakan bahwa di dalam Alkitab itu terdapat nama Nabi Muhammad SAW, baik secara eksplisit maupun implisit. Ya, begitu Bapak. Oleh karenanya saya mengutip Sirah Hasirim pasal 5 ayat ke-10, 11, 12, 13, dan ayat ke-16 mengidentifikasi clue-clue yang telah saya sebutkan tadi, ayat 10, 11, 12, 13, begitu. Iya. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah dasarnya sudah jelas, ya kan? Ini adalah sebuah pembuktian Bapak, pembuktian sebagai alat bukti loh ya. Alat bukti yang saya itu ada dua. Sedangkan saya itu bisa memberikan alat bukti lain di dalam Alkitab bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang benar dimuatkan di dalam Alkitab. Firman Tuhan sendiri katakan di dalam Al-Quran, begitu Bapak. Jadi harusnya Bapak ini to the point aja, itu bukan Muhammad loh, yang benar seperti ini. Enak, lebih seru Bapak. Ya, sudah ya, saya jawab ya. Ya, sekarang giliran saya. Jadi gini, Anda mengatakan saya standarnya Al-Quran. Karena Al-Quran saya mengatakan bahwa Nabi saya ada di Alkitab, maka saya percaya begitu. Nah, kalau Al-Quran Anda, perhatikan sekarang logikanya ya. Ini saya obok-obok logika Anda ini. Kalau Al-Quran Anda mengatakan bahwa Nabi Anda itu ada di Alkitab, berarti Al-Quran Anda menjustifikasi Alkitab itu benar. Berarti Al-Quran mengakui Alkitab saya. Nah, mengapa Anda sendiri kalau Al-Quran mengakui Alkitab saya sebagai benar lalu dirujuk ya tentang adanya Muhammad di sana, mengapa Anda mengatakan Alkitab saya palsu? Jadi Anda berkontradiksi dengan Quran Anda sendiri. Ini saya obok-obok logika Anda sekarang. Anda tidak akan menemukan debat-debat di luar sana. Saya obok Anda sekarang ini.
Ya, jadi gini loh, saya perjelas lagi ya. Dengar baik-baik, step by step ya. Al-Quran Anda mengatakan ya, Al-Quran Anda mengatakan Alkitab itu menubuatkan tentang Muhammad. Berarti di sini Al-Quran sedang menjustifikasi, sedang memberikan pembenaran terhadap Alkitab. Ya. Karena kalau betul Nabi Anda itu dinubuatkan dalam Alkitab, ya, dan Quran mengakui itu, maka mau tidak mau Quran itu dia sedang membenarkan Alkitab. Nah, kalau Quran, pertanyaan saya sekarang, kalau Quran sendiri, ya, ini saya coba bahas dari perspektif Anda. Kalau Quran sendiri itu, ya, menurut Anda merujuk kepada Alkitab bahwa Muhammad dinubuatkan di sana, ya, dan dengan demikian Quran Anda itu membenarkan Alkitab, mengapa Anda dan ustadz-ustadz lain itu mengatakan Alkitab palsu? Silakan terus panjang lebar Pak, nanti saya close statement ya, saya jawab dengan gamblang juga, silakan. Terus sudah closing statement. Ya, sudah enggak apa-apa. Jadi gini. Jadi Anda serba salah ya. Ini coba saya sarankan belajar logika ya. Logika kacau balau semua ya. Jadi Anda merujuk kepada sesuatu yang Anda katakan palsu, tapi mengatakan saya terima itu karena Quran saya mengatakan Alkitab, di dalam Alkitab itu ada Muhammad. Begitu kan? Loh, justru kalau begitu Al-Quran sedang membenarkan Alkitab. Kalau Quran membenarkan Alkitab, mengapa Anda sendiri mengkritik Alkitab sebagai palsu? Serba salah Anda di sini. Ini yang pertama. Saya kira Anda tidak bisa jawab itu ya. Coba tanya ilmu logika lah, ahli logika lah begitu ya. Anda akan bisa jawab, pusing ya. Karena memang Anda berdiri, tuduhan Anda itu ya dibangun di atas klaim palsu, klaim kosong begitu. Yang tidak ada buktinya. Lalu yang kedua, Anda berkata tadi, ini saya tertarik menanggapi sekarang. Ada banyak pendeta, orang Kristen berkata bahasa Ibrani, Yunani tidak penting. Siapa yang bilang begitu? Saya tidak bilang begitu. Saya bilang saya belajar formal ya. Tentu saya pernah belajar Ibrani, belajar Yunani. Bahkan di Belanda saya pernah belajar bahasa Aram ya, walaupun saya tidak ahli karena bidang saya bukan ahli bahasa ya, tetapi saya belajar. Jadi saya tidak pernah menyangkal bahwa Ibrani Yunani tidak penting. Tetapi sekarang ini apa? Itu belum esensial untuk masuk di sana karena saya mempertanyakan standar Anda dan standar Anda goyang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dari tadi bingung. Saya coba menjelaskan Anda tidak ngerti-ngerti, bingung. Karena memang Anda ini epistemologinya, standarnya, presuposisinya itu kacau semua kan begitu. Ya, coba sudah panjang lebar ya. Ya, silakan. Ya, close statement. Terima kasih Bapak. Kalau masalah diskusi itu kan bukan menang dan kalah ya Pak ya. Oke. Tidak. Ya, betul. Ya. Terima kasih. Jadi saya senang kalau berdiskusi santai seperti ini. Ya. Silakan. Ya, saya ingin mendakapi, terserahlah Bapak mau mengatakan apa, yang penting dasar saya itu adalah jelas, yaitu firman Tuhan di dalam surat Al-Baqarah 146, ya. Dan umat Islam pun, kami di dalam Al-Quran memang Bapak sudah saya berulang kali katakan, amantu billahi wa malaikatihi, ya, wa kutubihi wa rasulihi, ya. Kami itu percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi yang telah mengutus Abraham, Moses, Yesus Hamasyah. Percaya saya. Dan percaya saya juga kepada para malaikat Gabriel, malaikat Mikael, dan seterusnya. Dan saya juga percaya kepada kitab. Nah, ini entry point yang harus Bapak dengar. Percaya kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah, Khalik langit dan bumi, yaitu Taurat, Mazmur Daud, Injil, begitu. Nah, masalahnya memang Al-Quran kami, Tuhan kami nyatakan bahwa sebagian isi dari Alkitab memang sudah tidak orisinil lagi. Bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab? Ya, maka standarisasi atau tolak ukur kami adalah Al-Quran. Kalau bersesuai dengan Al-Quran, maka dia adalah kebenaran. Begitu Bapak, terima kasih. Iya. Sudah selesai? Sudah selesai Bapak, nanti kita lanjutkan ya Pak. Ini seru nih. Saya senang kalau berdiskusi tidak eyel-eyelan begini ya. Ya. Bagaimana Bapak? Terima kasih Bapak. Sudah. Ya, silakan saja. Saya juga mau membelikan
memberikan closing statement saya. Jadi Ustadz Nandar ini kan istilahnya itu dia mengatakan Alkitab itu di satu sisi itu palsu, ya, tapi di sisi lain dirujuk, kan begitu. Jadi sebetulnya dia merujuk kepada sesuatu yang tidak bisa dijadikan standar, begitu. Tetapi katanya saya pegangannya adalah Al-Quran, kan begitu. Jadi Al-Quran dipegang karena Al-Quran itu berkata bahwa nabinya itu nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab. Dengan demikian sebetulnya Al-Quran itu kan menjustifikasi, ya, Alkitab, membenarkan Alkitab, begitu. Tetapi para ustadz ini, ya, seperti Ustadz Nandar ini kemudian mengatakan Alkitab palsu. Nah, ini jadi kacau, ya. Jadi secara logika jadi kacau, kan begitu. Lalu yang berikutnya, kalau ini, ya. Udah close statementnya udah, Pak. Udah. Ya, silakan saja Anda kalau mau tinggal. Saya akan terus masih membicarakan tentang ini. Ya, kalau Anda mau tinggal ya silakan, ya. Ya, terima kasih Bapak. Nanti kita lanjutkan dengan pembahasan lain, Bapak. Bagaimana, Bapak? Atau masih di dalam pembahasan ini akan tetapi ayat-ayat yang lain, begitu? Gini, menurut saya pembahasan ini Anda buntu di sini, tidak bisa jawab saya. Itu coba tanya profesor atau ahli logika atau ahli filsafat, tidak bisa jawab, ya. Ini dalam poin ini. Saya juga belajar ilmu filsafat, Bapak. Masalahnya Bapak itu, tapi nggak nyambung, tertutup. Ya, jadi Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim. Jadi susah sih kalau sudah tertutup, Bapak. Kebenaran itu sudah nampak di depan mata tapi Bapak tidak mau menerimanya. Jelas? Enggak ada kebenaran, tidak ada kebenaran. Justru yang saya pegang yang benar. Ya sudah, ya, saya akan lanjutkan penjelasan saya. Ini karena ada penonton YouTube saya juga, saya live streaming. Ya. Bapak, boleh saya sampaikan sesuatu mungkin kepada para penggemarnya Verbum Veritatis? Ya, silakan. Tapi saya tidak pernah ngasir ketika diajak diskusi. Bahkan nih sekarang saya lagi diskusi dengan apologet Kristen papan atas, Bapak Dr. Muriwali Yanto Matulu. Oleh karenanya kepada Verbum Veritatis, Jeki Nganda, silahkan buat teknis debat sesederhana ini. Nah, biar terrealisasi, jangan ada sebuah asumsi atau seuzon bahwa saya ngasir. Saya tidak akan pernah ngasir di dalam menyampaikan firman Tuhan, mewartakan kebenaran. Karena tujuan saya adalah agar teman-teman itu terlawat, terjamah hatinya menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman. Terima kasih Bapak atas malam ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Ya, sudah, ya. Jadi saya bicara.